warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiawan dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan materi bahasa jurnalistik. Nah, yang pertama akan diawali oleh saya terkait dengan pengertian dan juga ciri dari bahasa jurnalistik. Nah, pengertian bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang dipakai wartawan dalam menulis berita. Bahasa jurnalistik juga dapat disebut sebagai bahasa komunikasi massa ataupun bahasa koran. Nah, kemudian ciri khas dari bahasa jurnalistik yang pertama sederhana. Sederhana berarti mengutamakan dan memilih kata ataupun diksi atau kalimat yang mudah dimengerti dan banyak diketahui oleh khalayak pembaca dari kalangan manapun. Kemudian singkat. Singkat yaitu berarti langsung masuk ke inti pembicaraan, tidak bertele-tele ataupun basa-basi, tidak memutar-mutarkan permasalahan di situ-situ saja. Kemudian yang ketiga ada padat. Menurut Patmono SK dalam redaktur senior Sinar Harapan dalam buku tekniknya jurnalistik, padat dalam bahasa jurnalistik berarti syarat informasi setiap kalimat ataupun paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Kemudian yang selanjutnya lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Kata yang lugas selalu menekankan kepada satu arti serta menghindari kemungkinan adanya penafsiran lain terhadap arti dan makna tersebut. Kemudian yang terakhir jelas berarti mudah ditangkap maksud dari apa yang kita tuangkan dalam tulisan jurnal tersebut. Nah, ruh bahasa jurnalistik adalah keringkasan dan kesederhanaan atau hemat kata dan kemudahan yang untuk dipahami oleh audiens. Ciri atau karakter utama bahasa jurnalistik adalah hemat kata. Nah, kunci kesederhanaan bahasa jurnalistik terletak pada kata dan kalimat yang digunakan. Contoh, jangan gunakan kata mengejawantahkan, namun gunakan mewujudkan. Jadi kalimat yang kita gunakan harus sederhana dan dapat dimengerti oleh khalayak umum dalam membaca tulisan yang kita buat. Kemudian lugas artinya tidak bertele-tele. Gunakan kata menangis, jangan gunakan kata menitihkan air mata. Kemudian hemat meliputi hemat kata, hemat kalimat dan memperhatikan penulisan unsur hari, tahun dan bulan. Kemudian menjadi lalu kurang lebih menjadi sekitar hari Senin menjadi Seninnya saja. Memberikan pertolongan menjadi menolong. Jadi kata ataupun kalimat yang kita gunakan sebisa mungkin menggunakan kalimat yang hemat, tidak berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puspita sebagai materi yang kedua. Baik, langsung saja. Selanjutnya yaitu bahasa jurnalistik sendiri itu memiliki sifat, yaitu adalah komunikatif dan spesifik. Komunikatif itu artinya langsung kepada materi atau langsung menuju pokok persoalan, jadi to the point. Terus lebih terhadap denotatif, tidak bertele-tele dan tanpa banyak basa-basi. Nah, sedangkan spesifik itu sendiri kalimatnya biasanya pendek, terus kata-katanya jelas, gaya penulisannya sederhana, lebih tersinkron, kemudian lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh massa ataupun orang awam. Nah, bahasa jurnalis perlu dihadirkan atau diperlukan untuk diperhatikan oleh insan pers karena guna untuk kebutuhan komunikasi efektif dengan pembaca, terus pendengar dan penonton. Kemudian indikator yang perlu diperhatikan dalam menulis berita menurut Anwar adalah menggunakan kalimat-kalimat yang pendek, yaitu guna untuk menggantikan atau mengembalikan kalimat efektif serta mudah dipahami
oleh pembaca, pendengar, dan penonton. Adapun kesalahan dalam bahasa jurnalistik, yang pertama yaitu adalah penyimpangan morfologis, yaitu pembentukan kata. Sebelum menganalisis kesalahan morfologis dalam tataran afiks, terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian afiks. Afiks itu merupakan suatu gramatika yang terikat di dalam suatu kata, yang mana merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata-kata atau pokok kata yang baru. Contohnya itu misalnya dapat kita kita bayangkan, yaitu adalah kata diambil. Nah, kata ini terdiri dari dua unsur, yaitu di situ adalah sebagai afiks dan ambil itu sebagai kata. Nah, itu adalah contohnya dari kata afiks itu sendiri. Nah, sehingga penyimpangan morfologis itu di sini pemakaian kata kerja itu tidak baku. Afiks pada kata kerja yang berupa prefiks atau awalan harus dihilangkan. Nah, kemudian adapun kesalahan sintaksis. Nah, kesalahan sintaksis itu merupakan kesalahan yang berhubungan dengan bidang kata, kalimat yang menyangkut urutan kata, terus susunan frasa, terus klausa, kepaduan, dan logika kalimat. Nah, kesalahan ini berupa pemakaian tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang benar, sehingga sering mengacaukan pengertian. Contohnya itu adalah kerajinan kasongan banyak diekspor, hasilnya ke Amerika Serikat. Nah, seharusnya judul tersebut itu diubah menjadi hasil kerajinan desa kasongan banyak diekspor ke Amerika. Itu yang tepatnya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh untuk selanjutnya yaitu kesalahan kosakata. Kesalahan ini sering dilakukan dengan alasan kesopanan, eufemisme, atau meminimalisir dampak buruk pemberitaan. Contoh, penculikan mahasiswa oleh oknum Kopassus itu merupakan pil pahit bagi ABRI. Seharusnya kata pil pahit diganti dengan kejahatan. Bahkan di era rezim Soeharto banyak sekali kosakata yang merupakan kosakata menekan seperti GPK, subvertif, aktor intelektual, ekstrim kiri, ekstrim kanan, golongan frustasi, dan lain-lain. Nah, untuk kesalahan pemenggalan terkesan setiap ganti garis pada setiap kolom asal penggal saja, misalnya instruksi. Nah, pemenggalan kata. Nah, taat, marah, bunyi, kabar, April, handal, pergi, instruksi, konklusi. Lambang bilangan penulisan. Lambang bilangan. Penulisan lambang bilangan dengan akhiran an ditulis dengan mencantumkan tanda hubung. Misalnya 50 itu dengan angka strip an, atau dengan tulisan biasa 50-an. Uang 5.000 an itu pakai angka
atau 5.000-an dengan tulisan. Jika hanya satu angka ditulis huruf. Jika di awal kalimat, maka angka ditulis dengan huruf. Misalnya 15 menjadi korban bukan 15 dengan angka orang tersebut. Nah, terima kasih.